Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Alpisariatun. Saya kelas MDC angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak, sementara pengertian asuransi dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Usaha para asuransian merupakan kegiatan yang bergerak di bidang 1. Jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. 2. Pertanggungan ulang risiko. 3. Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah. 4. Konsultasi dan keperantaraan asuransi. Asuransi syariah, rea asuransi atau rea asuransi syariah, atau terakhir penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Jenis-jenis perusahaan asuransi. 1. Perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul. 2. Perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polisi, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. 3. Perusahaan rea asuransi. Perusahaan rea asuransi adalah perusahaan yang memberi jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan pinjamin atau perusahaan rea asuransi lainnya. Dasar hukum asuransi dalam Islam. 1. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan daripada hari kiamat. Yang ketiga, kaidah fikih. Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. Contoh implementasi pinjaman syariah. Apa itu pinjaman syariah? Pinjaman syariah merupakan pinjaman uang dengan sistem pengembalian dana dan batasan waktu sesuai dengan prinsip syariah. Pada pinjaman syariah, bunga dianggap riba dan sebagai gantinya terdapat 3 prinsip syariah yang biasanya digunakan, yaitu 1. Akad murabahah. Akad murabahah adalah menggunakan prinsip jual beli. Misalnya, kamu membutuhkan pinjaman untuk membeli sebuah motor seharga 20 juta, maka lembaga penyediaan jasa pinjaman uang syariah akan membeli motor itu
dan menjual kembali pada kamu dengan harga 21 juta. Selisih harga itu yang menjadi keuntungan bagi penyedia jasa pinjaman syariah sebagai sistem bunga. Kedua, akad ijarah wa itikna. Secara sederhana, akad ijarah wa itikna merupakan prinsip sewa menyewa dengan status kepemilikan yang berubah. Misalnya, kamu membutuhkan pinjaman untuk membeli sebuah mobil. Penyedia jasa pinjaman online syariah akan membeli mobil itu lalu menyewakan kepada kamu selama tenggang waktu tertentu sebelum bisa membelinya dan mengganti kepemilikannya. 3. Akad musyarakah mutanakisoh. Sistem ini membuat bank dan nasabah memiliki peran sama, yakni menaruh modal dalam membeli sebuah barang. Contohnya, saat membeli sebuah barang, bank memberikan dana sebesar 60% dari harga barang dan nasabah memberikan dana 40%. Pada waktu mendatang, nasabah akan membeli porsi kepemilikan bank sebesar 60%. 2. Manfaat pinjaman syariah. Salah satu keunggulan model usaha bersistem syariah adalah terbukti halal dan tanpa riba. Hal ini berguna bagi orang yang enggan meminjam modal dari bank konvensional, sehingga bank syariah menjadi alternatif supaya lebih jelas. Yang ketiga, hukum Islam untuk pinjaman syariah. Sejatinya hukum pinjam uang di bank syariah masih menjadi perdebatan di antara para ulama, karena terdapat beberapa sistem dalam bank konvensional yang diterapkan pada bank syariah. Meminjam uang di suatu bank yang berlandasan hukum Islam adalah halal atau diperbolehkan sebagaimana halalnya perkara hutang piutang. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Meminjam uang di bank syariah yang tidak sesuai. Umat Islam dibolehkan meminjam uang di bank syariah dengan cara tertentu. Bank syariah yang memberikan pinjaman harus bisa memberikan dana dan tidak ada tambahan setelahnya maupun bunga yang ditetapkan, karena bank syariah hanya menggunakan sistem bagi hasil dan bukannya bunga bank itu. 4. Jenis-jenis dan cara kerja pinjaman syariah. Banyak orang yang tak mengetahui skema pinjaman modal usaha bank syariah dengan ataupun tanpa jaminan. Salah satu karena tak mengetahui perhitungan modal pinjaman bank syariah yang tanpa bunga. Berikut jenis-jenis pembiayaan syariah yang bisa digunakan sebagai sumber modal usaha dan keperluan lainnya. 1. Pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan konsumtif syariah. Yang ketiga, pembiayaan investasi syariah. Sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.